Film dibuka oleh karakter bernama Taisuk, yang di awal terlihat sedang menempelkan selebaran poster iklan dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Keesokan harinya dia akan kembali lagi untuk mengecek apakah selebaran yang dia tempel kemarin masih utuh atau sudah rusak. Jika sudah rusak, artinya di dalam rumah itu sedang ada orang. Dan jika masih utuh, kemungkinan rumah tersebut sedang kosong atau penghuninya sedang berpergian. Setelah itu dia akan masuk ke rumah tersebut, bukan untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya, tapi hanya untuk menumpang mandi, makan, dan tidur. Dengan kata lain, dia hanyalah numpang menginap atau bermalam saja di rumah itu. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada si pemilik, Taisuk akan membersihkan rumah dan mencuci pakaian kotor, hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh, tapi itulah kegiatan yang dia lakukan setiap harinya. Sebelum pergi, dia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, dia akan menuju ke rumah kosong yang lainnya. Kali ini dia masuk ke rumah yang lumayan besar dan mewah. Namun tanpa dia sadari, dia tidaklah sendirian di rumah itu. Ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok. Sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah tersebut. Wanita itu bernama Sun Hua, yang merupakan mantan seorang model, yang menikah dengan seorang pria kaya bernama Min Kyu. Pernikahan Sun Hua tidaklah harmonis, karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan. Taisuk yang masih tak sadar sedang diperhatikan, sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi, makan, mencuci, dan juga memperbaiki barang-barang rusak. Lalu pada malam harinya menjelang tidur, Taisuk menggunakan objek foto Sun Hua yang ada di majalah. Lalu tiba-tiba Sun Hua membuka pintu kamar itu. Sontak membuat Taisuk kaget dan juga malu tentunya. Dia baru sadar ternyata di rumah itu dia tidaklah sendiri. Tak lama berselang, Sun Hua menjawab telepon dari suaminya yang sedang memarahinya. Sementara itu Taisuk bergegas memakai bajunya dan menuju keluar untuk meninggalkan rumah itu. Taisuk sempat mendengar teriakan Sun Hua. Sekilas dia melihat muka Sun Hua yang bonyok. Lalu dia pun pergi. Di tengah jalan, Taisuk memutuskan untuk kembali lagi ke rumah itu, karena kepikiran melihat Sun Hua yang sepertinya dalam masalah. Sesampainya dia melihat Sun Hua tengah menangis terisak-isak di dalam bak mandi. Merasa iba, dia pun mengambil pakaian kotor milik Sun Hua dan menggantinya dengan yang baru. Sun Hua yang sudah selesai mandi lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Taisuk. Tak lama kemudian Mingkyu suaminya kembali. Melihat ada moge terparkir di depan rumahnya, dia pun marah besar dan menuduh istrinya telah main serong dan membawa masuk pria lain ke rumahnya. Taisuk yang berada di luar tak dapat menahan emosinya melihat Sun Hua diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Min Kyu yang melihat ada orang asing masuk ke rumahnya mencoba untuk menelpon polisi. Melihat itu, Taisuk memukul kencang bola golf ke arah Min Kyu berkali-kali, hingga dia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Taisuk menghidupkan motornya. Dia memberi isyarat kepada Sun Hua untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang, Sun Hua lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu dan pergi bersama Taisuk. Dari sinilah petualangan mereka berdua dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong ke rumah kosong yang lainnya. Lalu mereka berbagi tugas. Taisuk yang memasak makanan, sementara Sun Hua yang mencuci pakaian. Di sini Taisuk sudah mulai menyukai Sun Hua.
Setelah selesai, seperti biasa mereka berdua berfoto. Rumah kosong selanjutnya yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya Sun Hua meminta Tae-suk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadinya muram sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Malam harinya mereka berdua meminum amer milik sang petinju. Sun Hua yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang ditenangkan oleh Tae-suk. Sun Hua yang tak ingin tidur sendirian meminta Tae-suk untuk tidur dengannya. Tepat pada tengah malam hari, sepemilik rumah pun pulang. Seorang petinju yang melihat ada dua orang asing tertidur pulas di kamarnya bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tae-suk pun babak belur dihajar oleh si petinju. Beruntung dia masih berbaik hati, tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Tae-suk yang masih emosi karena telah dihajar, memilih menenangkan hatinya dengan bermain golf di tengah jalan raya. Sun Hua sudah melarangnya untuk berhenti bermain, namun Tae-suk tidak memperdulikannya. Dan tiba-tiba bola golf yang dia pukul mengenai pengendara mobil. Melihat ada yang terkorban karena ulahnya, Tae-suk menangis karena menyesal, lalu ditenangkan oleh Sun Hua. Pada malam harinya mereka pun bercocok tanam di rumah kosong. Dan di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke rumah kosong yang berikutnya. Dan di rumah kosong itu mereka menemukan pemiliknya, seorang pria lansia, telah tewas di dapur. Tae-suk sudah mengajak Sun Hua untuk meninggalkan rumah itu. Namun dia menolak dan memilih memandikan dan mengkafankan jasad si pemilik rumah itu. Lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang. Tak lama kemudian tiba-tiba anak dari lansia tersebut pulang. Terkejut melihat orang asing ada di rumah ayahnya, mereka pun melaporkan Tae-suk dan Sun Hua ke kantor polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah perihal menghilangnya bapak tua si pemilik rumah itu. Tae-suk yang enggan buka mulut membuat polisi menjadi emosi. Tae-suk pun dipukul bertubi-tubi. Sun Hua yang tak tega melihat Tae-suk dipukul habis-habisan, akhirnya dia memberitahu di mana mereka menguburkan jasad lansia tersebut. Sementara itu polisi menelpon Min-kyu, suami dari Sun Hua, untuk menjemput istrinya yang telah masuk dalam daftar orang hilang itu. Di kantor polisi dia sempat menyerang Tae-suk. Dia tak mampu menahan emosinya karena Tae-suk telah melarikan istrinya. Karena tidak terbukti telah menewaskan lansia tersebut, Tae-suk hanya ditahan karena telah membobol rumah orang dari bukti-bukti foto yang ada di kameranya. Setelah kembali ke rumah, Min-kyu mencoba untuk merubah sifatnya, berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sun Hua. Tapi sudah terlambat karena dia sudah jatuh cinta kepada Tae-suk. Min-kyu yang masih dendam dengan Tae-suk mencoba untuk menyogok polisi agar mengizinkannya menghajar Tae-suk dengan bola golf seperti yang Tae-suk lakukan kepadanya waktu itu. Lalu Tae-suk dibawa oleh polisi ke tempat yang sepi. Di sana Min-kyu melampiaskan segala amarahnya dengan memukul kencang bola golf berkali-kali ke arah Tae-suk yang sedang terborgol.
Setelah itu Taisuk dibawa lagi ke penjara. Dan di penjara inilah entah bagaimana caranya dia mendalami ilmu invisible atau mengasah kemampuan bersembunyi dengan mengatur laju gerak tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Setiap hari Taisuk menjadikan sipir penjara sebagai objek melatih ilmu barunya itu. Sipir penjara itu pun dibuat kesal dengan aksi menghilangnya tersebut. Akibatnya Taisuk sering dihajar dengan pentungan milik si sipir. Di tempat lain, diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari Sun Hua pergi ke rumah kosong yang pernah dia kunjungi bersama Taisuk dulu, hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Kemampuan bersembunyi Taisuk semakin hari semakin baik, hingga sipir penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. 너 내 뒤에 있지? 좀 더 연습해야 되겠네. Min Kyu dapat kabar dari polisi kalau Taisuk akan segera keluar dari penjara. Lalu dia mengajak Sun Hua untuk pindah dari rumah itu. Namun dia menolak. Singkat cerita, Taisuk pun akhirnya bebas. Lalu dia mempraktekkan ilmu barunya dengan membalaskan dendamnya kepada polisi yang menerima sogokan tadi. Setelah itu dia juga memberi pelajaran kepada petinju yang menghajarnya waktu itu. 그만하자. Selanjutnya kita semua tahu kemana dia akan pergi. Tentu saja ke tempat kekasih hatinya, yaitu Sun Hua. Malam itu Min Kyu seperti mendengar langkah kaki seseorang. Setelah menyadari tidak ada siapa-siapa, lalu dia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sun Hua menyadari kalau itu adalah Taisuk. Setelah suaminya tidur, dia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Taisuk. Mereka pun reunian di depan cermin. Tiba-tiba Min Kyu terbangun karena menyadari istrinya tidak ada di kamar. Min Kyu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan untuk pertama kalinya di film ini, Sun Hua berbicara dan mengucapkan kata aku mencintaimu. Min Kyu berpikir kalau ucapan itu adalah untuk dirinya. Padahal ucapan itu ditujukan oleh Sun Hua kepada Taisuk. Keesokan paginya Sun Hua memasak makanan untuk porsi 3 orang. Min Kyu berpikir kalau makanan itu dimasak oleh Sun Hua untuk dirinya. Dia masih tak menyadari kalau ada Taisuk yang juga tinggal di rumah itu dan juga ikut makan tepat berada di belakangnya. Setelah Min Kyu pergi bekerja, lalu Sun Hua menyuruh Taisuk untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu mereka berdua pun bermantap-mantap. Dan film pun berakhir.